Wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin, kita lanjutkan pelajaran membahas kitab Riyadhus Shalihin, di mana kita sampai pada bab fil amri bil muhafadzah ala sunnah wa adabiha. Bab perintah untuk menjaga sunnah dan menjaga adab-adab sunnah. Perjumpaan yang lalu telah kita baca ayat-ayat yang terkait bab. Ada sekitar 10 ayat, dan malam ini kita masuk pada pembahasan hadis-hadisnya. Baik, hadis pertama pada bab ini nomornya 156. 156. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, da'uni ma taraktukum, biarkanlah aku pada apa-apa yang aku tinggalkan, ini tidak dilakukan ya. Fa inna ma halaka man kana qablakum, ya, karena tidaklah yang membinasakan umat-umat sebelum kalian kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, melainkan disebabkan karena banyaknya pertanyaan umat-umat terdahulu kepada nabi-nabi mereka, dan banyaknya atau terjadinya penyelisihan umat-umat terdahulu terhadap nabi-nabi mereka. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh, maka jika aku melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkan. Wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum, dan jika aku memerintahkan kalian dengan sesuatu, maka kerjakanlah semampu kalian. Nah, di sini muttafaqun alaih, disepakati Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, jadi ini maksudnya secara umum para jamaah. Jadi kalau aku sudah menjelaskan tentang agama ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ya sudah, ya, dikerjakan. Jangan terlalu banyak bertanya yang sifatnya menentang ya. Dan jangan menyelisihi nabinya, karena itu sebab terbesar di antaranya menyebabkan umat-umat terdahulu binasa, ya, hancur. Baik, faedah hadis ini yang pertama. Hadis ini, Waalaikumsalam, larangan untuk banyak bertanya tentang agama dengan jenis pertanyaan yang sifatnya itu menentang ya. Jadi ada orang itu tanya, itu tujuannya bukan mencari paham ya, tapi menentang. Atau bertanya untuk mencari-cari hal yang rumit ya, pada hal-hal yang memang syariat tidak memastikan, menjelaskan hal-hal ghaibiyat, gaib yang jeru-jeru. Ya, ini maka tidak boleh. Ya, jadi kalau kita lihat para ulama itu membagi pertanyaan dalam agama itu macam-macam ya. Ada yang boleh, ada yang makruh, ada yang haram. Jadi bertanya dalam masalah agama itu ada yang boleh, ada yang makruh, ada yang haram. Nah, kebolehan ini bisa menjadi wajib. Ya, jadi kalau dijelaskan lagi, ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sesuai dengan 5 hukum ya.
Sifatnya wajib, sifatnya sunnah, sifatnya boleh, sifatnya haram, sifatnya makruh. Kapan bertanya dalam masalah agama wajib? Kalau terkait dengan sah tidaknya ibadah kita. Jadi kalau misalnya nih kita tidak ngerti cara sholat, nah kita boleh bertanya atau tidak boleh bertanya? Wajib bertanya. Allah Ta'ala mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlul ilmi, para ulama, kalau tidak tahu. Wajib. Ya, jadi jangan sampai kita beramal tanpa ilmu. Yang kedua, sifatnya sunnah. Ya ini yang bertanya masalah agama yang di luar hal yang wajib. Jadi ada seorang cara sholat sudah paham, cara wudhu paham, puasa paham, haji bagi yang mau berangkat haji, terus ingin memperdalam ilmu agama lebih jauh. Bertanya kepada ulama, boleh enggak? Sunnah sifatnya. Ya, secara umum sifatnya sunnah. Yang berikutnya mubah, ya pertanyaan umum. Ya, apa saja, enggak masalah. Ya, dalam masalah agama boleh-boleh saja. Nah, yang makruh itu adalah bertanya yang sifatnya ini terlalu rumit ya. Jadi memaksakan diri, bertanya aneh-aneh. Ya. Dan yang haram apabila pertanyaannya itu untuk membantah. Ya. Emang inginnya menolak ya, tapi banyak bertanya. Sebagaimana apa? Kisahnya siapa itu? Bani Israel. Diperintah oleh Nabi Musa apa? Untuk menyembelih apa? Sapi betina. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah memerintahkan kalian menyembelih sapi betina. Ya. Tapi karena mereka memang asalnya tidak mau, ya memang mokong dari Israel itu, sebagian dari mereka tanya warnanya apa. Padahal di awal tidak ada syarat warna, pokoknya sapi betina. Akhirnya Nabi Musa bertanya kepada Allah, dijawab warnanya kuning keemasan. Harusnya apa? Segera dikerjakan itu kan? Ya kan? Faf'alu ma tu'marun, kerjakan. Tidak dikerjakan, tanya lagi. Ya, seperti apa sifatnya itu kan? Tanya lagi. Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, oh, tengah. Ya, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, tengah-tengah ini. Ya kan? Tambah susah lagi itu. Sudah syaratnya warnanya kuning keemasan, polos. Kedua, tidak terlalu tua, terlalu muda. Nah, ternyata apa? Apakah dikerjakan? Tidak. Tanya lagi. Seperti apa? Mahi. Ya, tanya lagi Nabi Musa kepada Allah Azza wa Jalla. Dijawab. Yaitu apa? Sapi warna kuning emas, tidak tua, tidak muda, tidak pernah digunakan untuk membajak sawah, tidak untuk bekerja, ya. Jadi yang memang dirawat khusus, ya. Akhirnya apa? Tambah susah. Yang tadinya cuma sapi betina, karena banyak tanya, karena memang niatnya itu mokong, ya, tambah susah. Syaratnya tambah susah. Sampai dikatakan oleh Allah Ta'ala, wa makadu yaf'alun, hampir-hampir mereka tidak melaksanakannya. Kenapa? Susah. Cari sapi betina warnanya kuning keemasan polos, tidak tua, tidak muda, dan tidak pernah digunakan bekerja membajak sawah, mengedit tanaman, tidak pernah. Susah. Nah, jadi kalau sudah ada penjelasan, ya sudah cukup kerjakan. Ya, itu. Baik, yang berikutnya. Hadis ini menunjukkan wajibnya meninggalkan semua yang dilarang apabila larangannya sifatnya haram. Ya, dilarang ya sudah, tinggalkan. Dilarang khamr. Kenapa khamr diharamkan? Ya sudah. Oh, diharamkan ya sudah, tinggalkan. Mengenai hikmahnya, oh karena khamr itu bisa merusak akal, menghilangkan akal, itu perkara nanti. Yang penting apa? Tinggalkan, perintah kok. Saya tidak mau meninggalkan larangan kecuali saya tahu dulu rahasianya. Ya itu apa gitu? Kita ini hamba. Ketika dilarang dan sifatnya haram, tinggalkan. Baik tahu hikmah pelarangannya ataupun tidak tahu. Nggak usah banyak tanya. Tahu ya. Tapi kalau larangan itu sifatnya makruh,
maka sebaiknya ditinggalkan. Sebaiknya ya, tapi kalau dikerjakan ya tidak berdosa, tapi eman nggak oleh pahala. Baik. Yang berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwasanya ya perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya namanya perintah itu mesti ada namanya masyakoh ya ini beban berat ya makanya perintah itu diiringi dengan istitoah ya walaisa wajibun bilak tidak ada wajib kecuali disertai apa syarat adanya kemampuan. Jadi kalau memerintahkan sesuatu kerjakan sesuai dengan kemampuan. Misalnya sholat nih ya sholat wajib. Tunggu masalahnya apa? Harus berdiri, harus wajib. Ya, harus rukunnya sholat itu berdiri. Kalau tidak mampu karena capek sekali atau karena sakit, ya kalau capek sekali kalau bisa istirahat dulu. Tapi karena khawatir kelewat waktunya dan memang sangat capek sekali, lelah sekali, atau sakit sehingga tidak mau berdiri, maka sholat dengan duduk boleh. Semampunya berarti. Kalau duduk tidak bisa, tambah pusing, boleh dengan berbaring. Ya, jadi itu. Jadi kewajiban itu disertai dengan apa? Syarat kemampuan. Haji, ada syarat kemampuan enggak? Ada. Ya, ada dana untuk berangkat, pulang dan pergi, ada dana untuk yang ditinggal, dan ada apa? Kemampuan fisik. Ya, itu. Kalau tidak ada, maka tidak wajib. Nah, seperti itu. Nah, jadi maka dari itu kerjakan semampu kalian. Maksudnya ada syarat kemampuan. Baik. Baik, yang berikutnya di sini menunjukkan larangan seseorang untuk banyak menyelisihi ya, nabinya. Ya, tidak mau diatur sama nabinya ini berbahaya ya. Jadi Nabi sudah memberikan aturan ya, dalam Islam ya dari perintah Allah dan Rasulnya dijelaskan. Mokong, gak gelem melaksanakan agama. Ya itu awal-awal kehancuran. Jadi perbuatan menyelisih Nabi itu berbahaya sekali. Gak gelem diatur cara Islam. Islam mengatur semua dari aturan yang paling tinggi sampai aturan paling bawah. Islam mengatur negara. Islam mengatur keluarga. Bahkan Islam mengatur peraturan terkait diri pribadi. Dan kalau kita betul-betul beriman kepada Allah Rasulnya, ya ikuti. Gimana Islam memberikan bimbingan, mengatur negara yang benar, yang baik. Sehingga pasti akan menghasilkan keridhaan. Allah Ta'ala mengatakan, walau anna al-qura amanu wa taqaw, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wa'at, walakin kadzabu. Ya, seandainya penduduk negeri itu semua beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka apa? Mendustakan ayat-ayat Allah. Ya. Maka Allah siksa mereka sebab perbuatan mereka. Ya, jadi seperti itu. Ngatur kampung, ngatur keluarga, ngatur diri, ya, ikuti. Ya. Apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul pasti baik. Ya, kalau enggak, ya sudah. Ya. Umat-umat terdahulu itu binasa gara-gara menyelisih dari mereka. Nah, umat ini pun kalau melakukan hal yang sama, ya pasti akan binasa. Baik. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjut kepada hadis berikutnya, 197. Dari Abu Najih Irbad bin Sariyah. Beliau berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan. Ya. Balighah. Waalaikumsalam. Rasulullah pernah memberikan wejangan kepada kami dengan wejangan yang menyentuh, wejangan yang sangat menyentuh ya, membekas. Wajilat minal qulub, yang karena wejangan itu, nasihat itu, maka hati kami menjadi bergetar. Wadarafat minal uyun, air mata kami berlinang. Fakulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, ka'annaha
mau'idhatu muwaddi'in fa asina. Ya Rasulullah, ini nasihat ini seolah-olah seperti nasihat orang yang akan berpisah, yang akan pergi meninggalkan. Maka beri kami wasiat ya Rasulullah. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi." Ya, aku mewasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Dan aku wasiatkan kepada kalian agar mendengar dan mentaati para pemimpin. Tentu dalam kebaikan ya. Selama atau sekalipun orang yang memimpin kalian itu seorang budak Ethiopia. Wa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sungguh ya, orang yang masih hidup ya setelah aku meninggal dari kalian akan melihat banyak perselisihan yang banyak di umat ini. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka wajib kalian berpegang teguh kepada sunnahku, ajaranku. Dan sunnah ajaran para khulafa ar-rasyidin yang 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Radhiyallahu anhum ajma'in. Yang mendapat bimbingan dan mendapat petunjuk dari Allah. Adu alaihi bin nawajid, gigit sunnah itu dengan gigi geram kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Dan jauhilah oleh kalian hal-hal yang diada-adakan dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Sungguh setiap kebid'ahan itu adalah sesat. Nah, adapun lafaz yang kullu dalilin finar, semua yang sesat di neraka itu riwayatnya lemah ya. Riwayatnya apa? Lemah. Baik. Masyaallah. Faedah di sini yang pertama. Pertama. Hal di sini menunjukkan untuk meminta wasiat, anjuran meminta wasiat nasihat kepada orang yang berilmu. Di mana wasiat itu, nasihat itu akan dijadikan pegangan dalam kehidupannya. Ini penting ya. Jadi seringlah bertanya kepada ulama, kepada orang yang dianggap punya pengetahuan ilmu dalam agama, agar bisa apa? Diambil faedahnya, pegang teguh. Sebagaimana para sahabat bertanya, ya Rasulullah beri kami apa? Wasiat. Yang berikutnya, di sini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dianugerahi yang namanya Jawami'ul Kalim. Ya. Apa Jawami'ul Kalim itu? Kemampuan berbahasa, kemampuan menyampaikan ya satu perkara ringkas tapi padat dan menyentuh. Ya, apalagi ketika berpidato. Ya, Nabi mengatakan, "Ukti itu Jami' al-Kalim." Aku diberikan apa? Jami' Kalim. Makanya ucapan Nabi itu tidak banyak, kebanyakan sedikit. Tapi apa mengandung makna yang dalam. Nah, makanya kita juga dianjurkan untuk apa? Meniru Nabi. Ya. Yaitu apa? Berusaha tidak mengucapkan suatu perkara ya, berkata-kata kecuali apa? Ada faedahnya. Ada apa? Faedah. Yang berikutnya, hadis ini menunjukkan tentang wajibnya melazimi takwa kepada Allah dalam semua keadaan. Ya, di semua tempat dan di semua waktu. Jadi takwa itu tidak pilih-pilih ya. Takwa itu tidak hanya di masjid, wayai sholat. Wayai sholat apa? Takwa. Wayai Ramadan, takwa ya. Begitu di luar masjid, ya, begitu di luar Ramadan, takwanya apa? Hilang. Kan begitu ya? Ya, makanya ada orang kadang-kadang ya, orang ya Pak haji, ya, tapi korupsi. Hasil korupsinya dipakai apa? Haji, akhirnya ditangkap. Nah, jadi dia milih-milih soalnya.
Kalau haji takwa, di luar haji gak takwa. Nah, itu tidak boleh. Jadi takwa itu gak milih. Tidak milih tempat, tidak milih waktu, tidak milih keadaan. Wajib bertakwa di semua tempat, semua keadaan, semua waktu. Kenapa? Karena takwa ini yang menyelamatkan seseorang. Di dunia, lebih-lebih ketika seseorang dibalas amal-amalnya. Nah itu. Jadi kalau kita ingin selamat dunia akhirat, melazimi takwa. Apa takwa itu? Sederhananya, berusaha mengerjakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Itu gampangnya begitu. Dikerjakan, diperintah, kerjakan. Dilarang, tinggalkan. Selesai. Ya, itu takwa. Yang berikutnya, hadis ini menunjukkan wajibnya mentaati pemimpin dalam perkara yang tidak melanggar syariat. Nah, ini penting ya. Wajibnya mentaati pemimpin dalam perkara yang tidak melanggar syariat. Ya. Nah, kalau melanggar syariat, haram untuk taat. Sebagaimana Nabi mengatakan, la ta'ata fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan di dalam hal yang itu mendurhakai Allah. Jadi taat pada perkara yang tidak melanggar syariat. Ya, sekalipun penguasa itu seorang hamba sahaya. Seorang hamba sahaya. Ya, kalau sudah jadi, maka wajib ditaati dalam perkara yang baik. Nah, kalau perkara yang melanggar syariat tidak boleh mentaati. Baik, yang berikutnya. Hadis ini menunjukkan pengabaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang akan terjadi dengan umat ini. Apa itu? Terjadi perselisihan yang banyak. Betul ya? Dulu zaman sahabat Nabi bersatu, walaupun beda pendapat. Zaman sekarang pertengkaran. Jadi kita harus bedakan ya antara perbedaan dengan perpecahan. Itu beda sekali. Saya ulangi, kita mesti membedakan antara perbedaan dengan perpecahan. Perbedaan ya itu tidak mesti menghasilkan perpecahan. Tetapi perpecahan berasal dari perbedaan. Nah, para sahabat Nabi dulu itu sudah berbeda pendapat di dalam tidak sedikit masalah agama. Baik masalah cabang-cabang akidah, dalam masalah cabang-cabang fikih, dan cabang-cabang agama yang lain. Bukan yang inti ya. Contoh, para sahabat Nabi sejak zaman dulu, itu beda pendapat apakah ketika Nabi Mi'raj itu melihat Allah apa tidak. Itu beda pendapat. Dalam masalah akidah ini ya. Para sahabat beda pendapat, apakah roh orang yang dikubur itu bisa mendengar dan tahu orang yang berziarah ke kuburan. Itu dari dulu sudah beda pendapat para sahabat. Ada yang mengatakan roh yang ada di kuburan itu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Ada yang mengatakan bisa, ya bisa mendengar dan bisa melihat orang yang menziarinya. Itu sudah beda pendapat dari dulu. Demikian pula masalah fikih, tambah lebih banyak lagi. Para sahabat itu cara salatnya beda-beda. Ya tidak pasti sama ya. Cara hajinya, dalam masalah hukum waris. Dan banyak perkara, itu tidak sama persis. Pertanyaannya, apakah mereka berpecah? Para sahabat pecah belah enggak? Enggak. Sekalipun berbeda pendapat. Jadi tidak semua perbedaan itu menghasilkan perpecahan. Ya. Nah, maka dari itu kita harus mengikuti para sahabat nih. Ya, jadi para sahabat itu beda pendapat dalam masalah cabang-cabang agama, bukan intinya, maka kita juga jangan berpecah. Kalau selama perbedaannya dalam masalah cabang. Tapi kalau masalahnya inti, seperti misalnya ada yang meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad meninggal, diutus nabi baru. Nah, ini pendapat ini apa? Menyelisihi inti daripada agama Islam. Nah, kalau seperti ini kita tidak boleh sepakat. Kenapa? Menyimpang sudah. Nah, sehingga para jamaah sekalian, di dalam perkara-perkara yang sifatnya cabang, kita mesti berlapang dada. Di masjid aja, itu kan cara salatnya beda-beda ya. Iya, beda-beda kan?
Mulai dari cara sedekapnya, ada yang begini, ada yang begini, ya kan? Takbirnya ada begini, ada begini. Tahiyatnya ada yang dari awal, ada yang la ilaha illallah, ada yang illallah baru. Tidak ada masalah itu. Itu dalam cabang agama. Nah, itu tidak boleh berpecah belah. Ya, tidak boleh berpecah belah kalau dalam masalah-masalah seperti itu. Nah, nanti umat ini, para hadirin sekalian, dia akan berpecah yang sifatnya sudah pecah belah. Baik dalam masalah agama atau dalam masalah dunia. Lihat orang Islam ini. Yang dulunya satu, ya, di bawah kepemimpinan Nabi, ya, dan para sahabat, sekarang menjadi berpecah belah. Negara-negara tersendiri, kadang bertengkar sendiri, ya. Indonesia, Malaysia, pernah perang kan? Pernah ada kampanye perang, ya, musuhan, padahal udah Islam. Iya, seperti itu, ya. Itu tidak betul, ya. Nah, itu akan terjadi, ya. Baik, lanjut berikutnya. Lalu kemudian, ya, agar kita selamat dari perpecahan itu, maka Nabi pesan, yaitu apa? 2 perkara. Pertama, supaya selamat dari perpecahan, yang pertama, mengikuti sunnah Nabi dan sunnah Khulafa ar-Rasyidun. Sunnah Nabi dan sunnah Khulafa ar-Rasyidun yang 4 itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi beragama mengikuti mereka. Ya, dan yang kedua, agar tidak pecah belah, jangan melakukan bid'ah. Hal-hal yang diada-adakan dalam apa? Agama. Nah itu, kalau ini kita lakukan, selamat, kita tidak akan pecah. Nah, tapi mesti kita tahu bid'ah itu apa, gitu kan, ya. Ya, dalam memahami bid'ah ini, itu ada 2 pemikiran, yang satu ekstrim kanan, yang satu ekstrim kiri. Yang ekstrim kiri apa? Bid'ah itu tidak ada, kabeh oleh. Ini ekstrim kiri. Ekstrim kanan, wis pokoknya biyen kok ono zaman Nabi pasti bid'ah. Nah, ini ekstrim kanan. Yang betul apa? Yang betul itu bid'ah yang dilarang dalam hadis ini adalah bid'ah yang menyelisihi syariat. Tapi apabila bid'ah itu tidak menyelisih syariat, maka dia bukan termasuk yang dilarang. Itu gampangannya. Jadi bid'ah yang dilarang, bid'ah yang menyelisih syariat. Yang tidak dilarang, yang tidak menyelisih syariat. Contoh, baik dalam perkara dunia atau perkara akhirat, perkara agama. Contoh ya. Dalam perkara dunia misalnya, HP. Nah, HP ini zaman Nabi ada tidak? Tidak. Boleh atau tidak boleh? Boleh, secara asalnya boleh. Kenapa? Tidak ada larangan. Tidak menyelisih syariat. Berarti tidak termasuk bid'ah yang dilarang. Bid'ah itu kan sesuatu yang tidak ada. Dulunya sekarang ada. Dalam masalah ibadah, contoh ibadah. Panjenengan kalau tarawihnya di mana? Di sini apa di tempat lain? Biasanya ada apa? Kultum tarawih, betul ya? Zaman Nabi ada enggak? Ada, jangankan kultum. Nabi itu tarawih berjamaah cuma 3 hari, Pak. Ada yang mengatakan 4 hari, 4 malam. Setelah itu Nabi tarawih sendiri di rumah. Kenapa? Karena takut diwajibkan. Jadi ceritanya Nabi itu pas Ramadan keluar ke masjid, kan rumahnya dempet Nabi itu. Rumahnya Nabi itu dempet, Pak, sama masjid. Salat. Sahabat tahu ada Nabi ikut, ya. Salat malam bersama. Nabi tidak sengaja jamaah, diikuti dari belakang. Nah, esok malamnya sahabat yang ikut tadi itu cerita-cerita, woro-woro, Nabi sholat tarawih di masjid, ayo nanti malam jamaah yuk, itu kalau bahasa kita ya. Ayo, kirim SMS. Mungkin enggak? Woro-woro. Malam kedua tambah banyak yang hadir. Berjamaah bersama Nabi. Ya, sudah, besok malamnya yang datang di malam kedua woro-woro lagi. Ke sahabat yang belum ikut. Maka malam ketiga tambah banyak. Padahal Nabi tidak pernah niat apa? Jamaah awalnya itu. Diikuti dari belakang. Maka Nabi kemudian ketika malam keempat, sahabat sudah tunggu ini, sudah nunggu Nabi keluar ya, tambah banyak lagi. Ternyata apa? Gak betul. Tidak keluar. Esoknya ditanya. Dia mengatakan apa? Aku khawatir, yang maknanya nanti jadi
wajib. Nah, jadi jangan kultum. Terus menerus jamaah saja, itu Nabi tidak pernah melakukan. Apalagi kultum. Coba tanya, itu bid'ah atau bukan bid'ah? Bid'ah dalam agama. Boleh pada boleh? Kalau diyakini itu bagian dari taraweh, maka haram. Tapi kalau diyakini itu hanya memanfaatkan momen, maka boleh. Jadi ngerti ya? Jadi kalau diyakini, oh ini bagian taraweh seperti khutbah Jumat, seperti khutbah Idul Fitri, maka haram. Jadi bid'ah itu bukan hukum, bid'ah itu dihukumi, bid'ah itu hal baru. Hukumnya apa? Ya 5. Antara wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Bid'ah itu bukan hukum, tapi menggambarkan ada perkara baru yang dulu tidak ada. Nah, tarawih itu, kultum itu, boleh-boleh saja mubah. Ya. Kenapa? Apa dalilnya? Dalilnya, karena di antara 2 salam, orang itu boleh melakukan apa saja. Betul apa enggak? Salam sambil nunggu. Boleh enggak ngopi? Boleh. Boleh enggak tidur? Boleh. Boleh enggak scrolling? Boleh. Boleh enggak ngerasani orang? Enggak boleh ngerasani. Ya, boleh enggak kultum? Ya boleh. Bahkan dulu zaman sahabat di Mekah itu, ketika Nabi sudah meninggal, di Mekah itu sahabat itu habis taraweh, salam 4 rakaat, di antara 4 rakaat itu tawaf dulu. Tawaf dulu, Pak. Baru kemudian taraweh lagi. Itu Nabi tidak pernah melakukan. Tapi sahabat apa? Nah, berarti boleh melakukan apapun di antara 2 salam selama tidak melanggar syariat. Nah, itu bid'ah agama itu. Boleh. Jadi gampangnya begini. Bid'ah itu perkara baru baik dalam masalah dunia atau masalah agama. Bid'ah itu hukumnya 2, ada yang boleh, ada yang tidak. Kapan boleh? Kalau sesuai dengan syariat, tidak menyelisih syariat. Kapan tidak boleh? Kalau menyelisih syariat. Baik dalam masalah dunia atau masalah apa? Agama. Masalah apa? Agama. Itu. Baik. Contoh lagi ya, contoh nih. Tabir dalam masjid, musola, tabir, menghalang lagi perempuan. Itu bid'ah atau bukan bid'ah? Bid'ah, zaman Nabi tidak ada. Ya, tidak ada zaman Nabi itu. Yang ada zaman sekarang aja modern ya. Boleh apa tidak boleh? Boleh. Ya, boleh saja. Itu dalam agama atau dalam dunia? Dalam agama. Ya kan? Kan gitu. Di Masjid Nabawi itu tidak ada hijab dulu tuh. Tidak ada hijab. Tidak ada penghalang, itu tidak ada. Tapi boleh, kenapa? Tidak melanggar syariah. Bahkan sesuai dengan apa? Semangat syariat. Itu. Baik, ini kita pernah bahas di daurah kemarin ya. Selama 6 jam ya. 6 jam, 4 jam atau 6 jam itu? 6 jam. Dari jam 8 ya sampai asar ya. Oh, menjelang asar, Masya Allah. Jadi bagi yang ingin mengetahui lebih jauh, nanti bisa lihat rekamannya ya. Walaupun ternyata masih belum cukup itu ya. Butuh 3 hari lah. Ya butuh 20 jam lah paling tidak, supaya jelaskannya bisa lebih enak diikuti. Baik. Nah, sehingga di sini para jamaah sekalian, kata kullu di sini, semua bid'ah ini adalah bid'ah yang menyelisih syariat. Tidak termasuk di dalamnya bid'ah yang tidak melanggar syariat. Itu. Bisa jauh-jauh sekarang. Satu lagi untuk memantapkan. Panjenengan ketika habis sholat, itu dzikir ya? Dzikir kan? Itu pakai buku apa? Berdasarkan buku apa? Mengikuti tulisan apa itu? Yang mana coba? Pakai apa, Pak? Dzikir pagi dan petang di buku apa? Ngikuti buku apa? Nah, oh ya? Ya, setelah sholat. Punya siapa? Pak Sunardi. Di sini Ustaz. Oh, kan ada yang bukunya Said Al-Qahtani ada ya? Pernah dengar ya terjemahan Hisnul Muslim? Ya kan? Ada mungkin sebagian ustadz seperti ada tulisan Ustadz Yazid
Ya, Jawas itu juga punya. Ada lagi Ustadz siapa namanya ini, Tuasikal dan yang lain itu. Atau syekh dari luar negeri yang ada itu. Saya mau tanya, itu urutannya semuanya di awal sampai akhir dari Nabi atau bukan? Bukan. Apa buktinya bukan? Karena masing-masing buku itu berbeda urutan sesuai dengan penulisnya. Ada yang sama, ada yang beda, betul apa enggak? Kalau panjangan bandingkan nih, misalnya Syekh Al-Qahtani, bukunya Ustadz Fulan, A, B, C ini, dibandingkan, urutannya beda itu. Tapi itu semua yang dibaca Rasul. Iya, tapi bid'ahnya di mana? Urutan. Apa Nabi pernah urutannya seperti itu? Tidak pernah. Ya, urut dari awal sampai akhir, tidak pernah. Urutan itu sesuai dengan pendapatnya siapa? Penulis. Nah, tapi dikira iya dari Nabi, tapi urutannya dari penulis. Nah, saya mau tanya, ngurutkan itu bagian dari agama atau bukan? Bagian dari ibadah atau bukan? Bagian ibadah, urutan kok. Kan sifat ibadah urutan. Misalnya contoh nih, sholat itu dimulai dari takbir ihram sampai apa? Salam. Urutannya boleh dirubah enggak? Tidak boleh. Tidak boleh awalnya salam terus diakhiri dengan takbir. Tidak boleh. Jadi urutan itu bagian dari sifat ibadah. Nah sekarang urutan dzikir, bagian sifat ibadah pula. Boleh enggak kalau dikarang sendiri? Nah, maka kalau kita lihat di sini, urutannya itu sudah sama persis. Itu adalah ngikuti penulis. Sehingga urutan dalam zikir itu boleh tidak persis sama dengan Nabi. Ya, karena memang urutannya itu bukan dalam satu hadis. Tapi dicomot-comot. Oh, hadis ini pertama letakkan ini, kedua ini. Makanya wajar kalau masing-masing buku itu urutannya tidak sama. Nah, ini bid'ah apa? Bid'ah yang baik, tidak ada masalah. Coba kalau tidak ada urutan, kita bingung. Dalam anda, kan tujuan penulis itu mengurutkan dengan pendapatnya itu kan supaya orang yang baca itu karek enak, karek ngigu. Makanya tidak apa-apa. Karena memang urutan di dalam zikir setelah sholat itu tidak harus seperti itu, tidak harus seperti persis seperti apa ya urutan yang pakem dari awal sampai akhir itu tidak seperti itu. Baik. Lanjut. Hadis nomor 157. Oh ya, 58 ya. Abu Hurairah, beliau berkata Rasulullah bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Masya Allah. Aneh nih, semua umatku masuk surga kecuali yang enggan, yang tidak mau. Saya mau tanya, Pak Jenengan mau masuk surga enggak? Loh, kok ada orang masuk surga enggak mau itu ya apa? Nah, Nabi menjelaskan ya, maksudnya apa? Beliau mengatakan, wa man ya'ba ya Rasulullah, ya Rasulullah siapa yang enggak mau itu? Masa ana wong enggak gelem mlebu surga? Maka beliau menjawab, man atau ani dakhalal jannah wa man nasani faqad aba. Siapa yang mentaati aku, dia akan masuk surga, dan siapa yang mendurhakai aku, menyelisihi aku, ya maka itulah sebenarnya orang yang enggan masuk surga. Masya Allah ya. Baik. Faedah hadis yang pertama. Hadis ini menunjukkan bahwasanya semua umat Nabi Muhammad itu pasti masuk surga. Pasti loh ini ya. Tapi masuknya itu apa? Caranya beda-beda. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung ya. Yang langsung itu tidak pakai mampir. Nah, kalau tidak langsung berarti mampirnya kemana gitu. Di sana cuma 2 tempat, Pak. Surga, neraka, tidak ada tempat lain. Jadi kalau ada orang kok masuk surga mampir dulu, berarti mampirnya ke neraka. Nah, mudah-mudahan kita apa? Langsung. Ini jaminan dari Allah Rasulnya. Sampai dalam hadisnya mengatakan dari lain. Nabi pernah berkata kepada Abu Hurairah, "Man laqita wa ra'a hadzal haid atau jidar, siapapun yang kau temui di balik tembok ini, lalu dia bersyahadat la ilaha illallah dengan jujur, maka
dia diharamkan di neraka. Beri kabar gembira dia masuk surga. Jadi orang Islam itu apapun amalnya pasti masuk. Hanya orang yang masuk surga itu jenisnya dua macam, langsung dan tidak langsung. Ya Allah, semoga kita masuk orang-orang yang pakai mampir ya. Langsung surga. Yang kedua, lalu dikecualikan orang-orang yang enggan. Nah ini yang enggan. Ya. Yang tidak mau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud siapa ini para jamaah sekalian? Siapa kira-kira ini? Jadi umat Nabi itu ada dua, nggih, Bapak Ibu. Umat itu adalah umat ijabah dan umat dakwah. Nah, dua ya. Jadi umat Nabi itu ada dua. Umat dakwah, umat ijabah. Apa bedanya? Umat dakwah itu adalah semua orang yang hidup ketika Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi dan Rasul. Itu umat dakwah. Artinya semua orang yang menjadi sasaran dakwah Nabi. Dan kita perlu tahu Nabi diutus untuk semua manusia. Ini Rasulullah ilaikum jami'an. Aku ini diutus oleh Allah untuk kalian semua. Nah, di antara umat dakwah itu ada yang beriman, ada yang tidak. Yang beriman disebut umat ijabah. Ijabah itu menjawab dakwah Nabi, beriman. Yang tidak beriman berarti menolak. Nah, ini yang dimaksud ini. Jadi semua umat surga kecuali apa? Yang enggan. Ya. Tidak mau mengikuti agama ini, maka dia masuk neraka. Baik, ini kalau dimaknai umat di sini maksudnya umat apa? Umat dakwah. Ada yang beriman, ada yang tidak. Tapi kalau dimaksud umat di sini, umat ijabah, ya ini yang Islam. Berarti ada orang Islam yang tadi itu masuk surga langsung, ada yang mampir. Nah, yang mampir dulu itu yang tidak mau taat. Islam tapi gak gelem, gelem sholat, hati-hati. Mampir dulu. Islam tapi gak gelem, mampir dulu. Ya, takut Islam. Kamu tahu kalau sholat lima waktu itu wajib? Tahu. Kalau kelakoni, malas. Itu mampir dulu, Pak. Ngerti ya, puasa itu wajib. Ramadan wajib. Kok gak kuat. Padahal sebenarnya apa? Dia kuat. Mampir dulu. Dia. Mampir apa? Dulu. Baik. Yang berikutnya adalah, di sini menunjukkan bahwasanya Allah itu menciptakan hamba-hambanya sebenarnya itu agar kita masuk surga. Dari apa? Semua umatku masuk surga. Jadi Allah menciptakan kita itu agar masuk surga. Cuman kita tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena untuk masuk surga itu ada syaratnya, yaitu apa? Beriman dan beramal soleh. Nah, manusia seringkali malas. Seringkali apa? Tidak mau ngoyo. Males. Akhirnya apa? Tidak mau taat. Ya padahal apa? Kita ini diciptakan Allah sebenarnya agar kita masuk surga. Cuman kita yang tidak mau. Dan yang berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwasanya selamatnya seseorang di dunia dan di akhirat itu ada pada mentaati Rasulullah dalam masalah kita pengen selamat, nurut. Mau bangsa ini jadi bangsa yang kuat, makmur, mengatur negaranya ikut Nabi. Mau masyarakat kampung baik, ngaturnya ikut Nabi. Mau keluarga, unit terkecil dari masyarakat baik, ngaturnya apa? Ikut Nabi. Mau diri pribadi selamat, ikut Nabi. Ngatur politik, ngatur ekonomi, ya apapun kalau ingin selamat, ikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa? Mengikuti sunnah beliau itu ibarat kata para ulama Safinatun Nuh, ibarat kapalnya Nabi. Ingat ceritanya ya. Nabi itu kan ketika sudah pegel ya, berdakwah 950 tahun, Pak. 90 tahun, yang beriman berapa? Khilaf ulama, ada yang mengatakan sekian, ada yang 80. Pendapat yang paling banyak seperti 80 orang. Bayangkan dakwah 1000 tahun kurang 50, yang beriman cuma 80. Apa gak pegel? Akhirnya beliau apa? Diperintah Allah bangun kapal bahtera. Ya, orang-orang kafir ngejek. Karena apa? Bangunnya di atas gunung, Pak. Bangunnya apa di atas gunung itu? Bangun kapal di atas gunung, nggak masuk
Dia tetap terus. Sampai akhirnya Allah menurunkan air dari atas berupa hujan, air dari bawah berupa sumber, bertemulah lautan, sungai, semua jadi satu. Akhirnya apa? Tenggelam. Yang selamat, yang naik perahu, ada yang suruh naik, tidak mau. Aku bersama orang-orang naik gunung. Hari tidak selamat anakku. Sehingga mengikuti sunnah Nabi itu, mengikuti Nabi dalam kehidupan ibarat menaiki perahu Nuh, kapal Nuh. Siapa yang naik kapal Nuh selamat, yang tidak tenggelam. Siapa yang mengikuti sunnah Nabi, tuntunan Nabi selamat, yang tidak ya tenggelam. Jadi tidak ada cara lain. Baik. Berikutnya hadis nomor 169 dari Abi Salam, ya, dari Abi Muslim. Ada yang mengatakan nama lainnya Abu Iyas, Salamah bin Amr bin Al-Aqwa. Ana rajulan akala inda Rasulullah bishimali faqala kul bi yaminik. Qala astati, qala lastata'ta, ma manahu ilal kibr. Fama rafa'aha ila fihi. Yang artinya Abu Iyas ini pernah suatu saat duduk bersama Nabi. Ada seorang laki-laki sedang makan di sisi Nabi. Makanya dengan tangan kiri. Makan dengan tangan apa? Boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Maka Nabi mengatakan, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Orang ini apa? Bantah. La astati. Aku tidak bisa. Padahal apa? Bukan tidak bisa. Tapi tidak mau. Gitu. Tangannya sehat. Ya, dikatakan di sini apa? Tidak ada yang membuat dia berkata demikian kecuali kibir, sombong aja. Tidak mau. Maka Nabi mengatakan, lastatokta, kalau demikian, kamu betul-betul tidak bisa. Apa? Disabdo sama Nabi. Akhirnya apa? Betul-betul tangan kanannya tidak bisa, lupuslah itu, tidak bisa ngangkat. Masya Allah ini ya. Kenapa? Menentang. Oh, Nabi mengatakan, ini Nabi loh, kalau kita sih nggak apa-apa lah. Jangan begitu. Ya. Kita mohon. Namanya manusia biasa. Nabi menyuruh. Makan yang kanan, tidak mau, tidak bisa. Ya, tidak bisa betul lah. Ya, hati-hati ini. Baik, di sini menunjukkan pertama, di antara adab makan adalah makan dengan tangan kanan. Ini adab makan. Dengan tangan apa? Kanan. Nah, pendapat terbanyak hukumnya wajib. Pendapat terbanyak apa hukumnya? Wajib. Makan dengan tangan kanan itu. Ya, sampai ada ini larangan ini kan, sampai ada riwayat lain mengatakan janganlah kalian makan dan minum dengan tangan kiri. Kenapa? Karena makan dan minum tangan kiri itu adalah cara makannya setan. Pertanyaan bagaimana kalau tangan kanannya tidak ada? Tangan kanannya tidak ada nih. Ya kan tadi itu. Laisa wajibun bilak, tidak ada kewajiban tanpa kemampuan. Tidak mampu ya sudah tangan kiri tidak. Baik, yang berikutnya. Nah, Nabi itu biasa dalam adab itu menggunakan bagian kanan, tangan kanan, kaki kanan untuk perkara yang mengandung kemuliaannya. Tapi menggunakan tangan kiri dengan kaki kiri untuk perkara yang mengandung semacam kayak kotor ya. Misalnya apa? Istinja dengan tangan kiri. Masuk WC dengan dengan kaki kiri. Jadi kanan itu sesuatu yang syaraf, punya kemuliaan, kiri itu untuk selainnya. Baik, berikutnya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya melawan Rasulullah SAW itu, ya, membantah Nabi itu termasuk dosa besar. Itu kalau Nabi masih hidup. Kalau Nabi sudah meninggal, berarti membantah apa itu? Membantah ajarannya. Ya, membantah ajarannya ya. Nah, itu perkara besar itu ya. Ya, jadi kalau Nabi hidup tidak boleh kita membantah. Beliau sudah meninggal, ajaran jangan dibantah. Ini penting sekali ya. Kalau sholat gak gelem, poso gak gelem, membantah. Baik. Hadis ini menunjukkan tentang bolehnya memberi nasihat di depan orang banyak. Ya. Nabi mengatakan apa? Kulbi. Kenapa? Karena membutuhkan. Tapi kalau nunggu nanti, misalnya nih, kesuwen salah apa? Dia makan dengan tangan, asal dengan cara yang baik. Sebagaimana Nabi apa? Dengan cara yang baik. Yang berikutnya, hadis ini menunjukkan tentang
buruknya sifat sombong. Sifat apa sombong. Dan di antara bentuk sombong itu adalah menolak nasihat. Ini disuruh makan dengan tangan kanan. Apa dia? Kak iso. Biasanya kan gitu, Kak iso. Baik, Bapak sekalian, insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan satu? Silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan, Pak. Muharram ya. Ya. Menghapus dosa setahun. Sahih. Ya. Jadi 10 Muharram itu hari di mana Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun, nyebrang Laut Merah. Nah, Nabi ketika itu melihat orang Yahudi itu di Madinah bersuka cita, puasa. Maka Nabi kemudian apa? Merintahkan untuk puasa. Hari Asyura ke-10. Terus beliau punya semangat untuk puasa tanggal 9-nya. Tapi beliau tidak sempat. Keburu meninggal. Sebab puasa Tasu'a. Ya, belum. Betul, sudah disampaikan. Ya. Jadi sudahkan puasa tanggal 9, 10 secara khusus. Di luar itu boleh puasa dan berbanyak. Kenapa? Karena termasuk bulan haram. Bulan haram, pahalanya besar. Saya demikian. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.